Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatil bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Yang saya hormati ya bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu ya. Bukan ayah alun. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya serta hidayah ka urang sadayana, sehingga dengan taufiknya, dengan hidayah Allah, urang diberikan keringanan pikeun ngalangkahkeun kedua kaki urang ka tempat anu sangat mulia dalam rangka urang menuntut ilmu. Salam serta sholawat mugia tercurahkan ka baginda urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, oge ka urang sadaya selaku umatna. Nah, ibu-ibu nya sadayana urang dina wengi ieu coba urang ngabahas masalah juhud. Juhud eta berhubungan dengan dunia, oge berhubungan atau berinteraksi dengan manusia. Ya. Cuman sebelum orang berbicara tentang juhud, ya saya akan bacakan dulu ayatnya supaya paham, supaya jelas kumaha ieu kedudukan dunia di sisi Allah. Ya. Supaya orang ulah terlena ku kemewahan dunia, maka diperlukan juhud gitu. Tapi untuk supaya lebih paham, lebih mudah memahaminya, ya simali masakan ayatna heula tentang masalah dunia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Cek Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Cek Allah a'lamu. Ilmuilah, pahamilah, ngertilah cek urang mah. Cek urang ngertilah, ya. Cek Allah a'lamu. Ilmuilah, ngertilah atau pahamlah. Itu anamal hayatad dunya, sesungguhnya kehidupan dunia eta laibun, hanyalah seperti permainan, walahwun, yang seperti bersenda gurau, wajinatun, yang seperti perhiasan. Ya, jadi sek Allah mengertilah, pahamlah itunya, ngertilah gitu bahwa sesungguhnya kehidupan dunia eta laibun, ya. Jadi seperti permainan. Contoh misalkan, maksudnya begini, seperti orang arek main poli, persiapan main selesai, itulah dunia. Jadi artinya henteu kekal, pana nyasa kedeung. Maka sesungguhnya dunia itu anamal hayata dunya laibun. Sesungguhnya dunia itu seperti permainan sakedeung. Pana itu henteu baka. Henteu kekal seperti orang terus walahun seperti bersenda gurau. Jadi bersenda gurau ge orang cekakak cekikik ngumpul-ngumpul bubar. Jadi seperti itu dunia eta. Jadi sakedeung pana gitunya. Wa tafakhuru bainakum wa takasru fil amwali wal auladi.
Ya, jadi meskipun jadi watafakhoru bainakum, meskipun maraneh bermegah-megahan, ya, berbangga-banggaan, watakasur oge bermegah-megahan, wal amwali dengan harta-harta yang ada, wal auladi jeung berbangga-banggaan dengan anak, anu jadi menteri, jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, ya berbangga-banggaan, eta pana cek Allah ngertilah gitu. Jadi pak alamu ngertilah itu bahwa dunia itu seperti permainan. Meskipun orang berbangga-banggaan dengan rumah bagus, berbangga-banggaan dengan mobil mewah, eta pana sakedeung ya, mobil bakal rusak, imah bagus bakal hancur. Adapun masalah misalkan misalkan tenan yang imbah tina beton ya kuat, urangna anu hancur pendek itu. Jadi pana ya. Jadi hidup dunia itu seperti permainan, sakedeung gitu. Seperti orang yang main bola, misalkan bermain, persiapan bermain, anggeus selesai bubar gitu, bisa kedeung gitunya. Jadi cek Allah kama sali goisin ajabu. Ya cek Allah kama sali goisin ajaba. Ya, seperti jadi dunia itu seperti Allah nurunkeun hujan di langit, ya, kemudian menumbuhkan tumbuhan yang subur hijau, ya, jadi ajabal kufaro nabatuhu, seperti Allah menurunkan hujan di langit kemudian menyuburkan tanamannya menghijau, ya, menghijau, nabatuhu mengagumkan para petanina, ya. Tapi setelah itu sumaya hiju fatarohu, tapi setelah itu daun yang hijau yang mengagumkan itu berubah menjadi kuning, yang menguning, masfaroh kemudian menjadi kering, summa yakuna khutuma, setelah itu hancur. Maka ayat ieu perumpamaan ieu sarua seperti ahli tafsir sarua jeung pada manusia, ya, manusia dilahirkan dalam keadaan lucu, terus gagah, terus cantik, ya, lama-lama menua, keriput, summa yahiju khutuma, kemudian hancur. Itulah kehidupan manusia. Jadi sakedeung. Ya, jadi cek Allah kama sali goisin a'zabal kufaro nabatuhu. Ya, jadi kehidupan dunia eta seperti Allah nurunkeun hujan di langit terus menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang hijau, nabatuhu mengagumkan petani anu melakna. Tapi cek Allah sumaya hiju fatarahu, tapi yang hijau itu lama-lama menjadi kuning daunnya. Setelah kuning masfaroh, kemudian kering, ya, geus kering, sumayakunu khutuma, kemudian hancur. Itulah dunia. Seperti orang yang lahir terus dalam keadaan lucu, setelah lucu naik menjadi cantik, menjadi gagah, setelah gagah menjadi menua jadi keriput summa khutuma, summa yakunu khutuma, kemudian hancur jadi mayat. Itulah kehidupan manusia. Maka jangan Allah gambar kita supaya orang ulah lalai dengan kehidupan dunia gitu ya. Maka cek Allah wa fil akhirati adzabas syadid. Tapi marane kudu ingat bahwa setelah orang hancur masuk ke akhiratnya, wa fil akhirati, tapi setelah orang hancur masuk ke alam akhirat, nah, azabun syadid, di situ ada siksa yang sangat keras bagi anu lalai itu ya, sangat keras ya. Wa magfiratan minallahi, jeung aya ampunan tadi akhirat, wa ridwanun, jeung aya keridhaan Allah. Wa mal hayata dunya illa mataul gurur, dan sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, jadi seperti itu dunia eta. Jadi pana teu kekal. Nya pendek. Makanya Allah gambarkan bahwa kehidupan dunia eta seperti Allah menurunkan hujan di langit terus menumbuhkan tanaman yang subur, hijau, tapi lama-lama menguning, setelah menguning menjadi kering, setelah kering hancur. Jadi begitulah manusia juga dilahirkan dalam keadaan lucu, terus dalam keadaan cantik, gagah, tapi segitu mah menjadi menua, keriput, kemudian hancur jadi jenazah. Ya, jadi begitulah kehidupan di dunia. Jadi itu kekal, ya, jadi pana. Gitu. Makanya orang ulah terlena dengan kehidupan dunia anu pendek. Maka dina ayat surat Al-An'am Allah jelaskan tentang posisi dunia
wa mal hayatad dunya, ya, sesungguhnya kehidupan dunia itu illa laibun wa lahun, ya, sarua kalimatna tiada lain kecuali permainan dan senggagurau seperti tadi teh nya pana sagedeung. Tetapi cek Allah waladul khaira, tetapi kampung akhirat khairul lil ladina yattaqun, itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi dunia itu seperti permainan, seperti bersenda gurau. Waladul akhirah, tetapi kampung akhirat, ya, khairon, itu jauh lebih baik bagi kita, ya, lilladina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, sekiranya kalian mengerti. Cek Allah gitu. Jadi dunia itu sakedeung, tapi kampung akhirat itulah yang lebih baik, karena tidak ada lagi kematian setelah masuk ke dalam akhirat. Afala taqilun, jika kalian mengerti. Itu posisi tentang dunia, ya, seperti itu. Maka dalam sebuah hadis, ya, di hadis tentang setelah kita mengetahui bahwa dunia ieu pana seperti permainan, ya, henteu kekal. Betapapun kita hebatnya, betapapun kita punya ini dan punya itu, tetap pana, ya, kita akan hancur, akan selesai, ya. Maka ketika itu salah seorang datang kepada Nabi, ya, ayah laki-laki datang kepada Nabi. Ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Kemudian atas si laki itu bertanya, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yang nanya kepada Nabi, dulani ala amali, tunjukkan kepadaku suatu amalan. Ida amil tuhu ahabanillah, dan jika aku mengerjakan amalan itu, Allah akan cinta kepadaku. Wa ahabaninas, dan orang-orang akan cinta kepadaku. Jadi sahabat, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan, jika amalan itu saya kerjakan, maka Allah akan cinta kepadaku dan manusia akan cinta kepadaku. Amalan dan kira-kira cek nunanya ada kana Nabi. Maka Nabi menjawab, ya, faqala, Nabi menjawab, ijhadu fid dunya. Cek Nabi, juhudlah kamu kepada dunia. Yuhibbukallahu, pasti Allah akan cinta kepadamu. Terus wa izhad biha ingdanas, dan juhudlah kamu kepada manusia, ya, pasti manusia yuhibbukanas, pasti manusia akan mencintaimu. Nah, jadi lamun orang dititah juhud, ya, dicek Rasul, lamun nan orang yang dicintai Allah, yang dicintai oleh manusia, orang kudu juhud. Nan eta juhud eta teu ngalukeun hiji perbuatan anu teu memberikan manfaat untuk akhirat. Eta juhud, ya, urang juhud eta teu ngalakukeun hiji perbuatan, ya, anu teu manfaatkeun akhirat. Eta juhud. Jadi orang teu ngalakukeun perbuatan anu teu manfaatkeun akhirat, eta juhud. Baik juhud kepada harta, baik kepada manusia. Ya, jadi orang juhud eta, lamun juhud kepada manusia, orang teu berinteraksi, ya, henteu ngobrol, henteu ngalakukeun perbuatan si A jeung si B anu teu ngadatangkeun mangpaatkeun akhirat, eta juhud. Jadi teu daek ngalakukeun hiji perbuatan anu teu ngadatangkeun manfaat pikeun di akhirat, eta juhud, baik secara kepada dunia maupun secara kepada sesama manusia. Maka jika itu dilakukan, maka cek Rasul, Allah pasti mencintaimu, manusia pasti mencintaimu, gitu ya. Jadi eta definisi juhud cek Rasul. Hadis ieu dikeluarkan oleh Ibnu Majah, nomor hadis 4102 nomor hadisnya. Jadi juhud itu seperti itu. Jadi lain-lain itah orang miskin lain. Jadi orang teu berbuat nanaeun, teu daek ngalakukeun sesuatu
baik kepada dunia maupun kepada sesama manusia anu teu bakal ngadatangkeun manfaat urang di akhirat. Eta juhud. Ya. Maka geus kitu Nabi mengkhawatirkeun, ya, Nabi ngakhawatirkeun kana urang sieun urang ieu henteu juhud, ya. Maka cek Nabi, inna mimma akhafu alaikum mim ba'di, ya. Cek Nabi, inna mimma akhafu alaikum mim ba'di, sesungguhnya yang aku khawatirkan, cek Nabi, setelah aku mati terhadap kalian. Jadi Nabi khawatir, ya, inna mimma akhafu alaikum mim ba'di, sesungguhnya yang aku khawatirkan nanti setelah aku tiada, yaitu mayuftahu alaikum, terbukanya pintu-pintu kemewahan, min zaratin dunia, dan terbukanya keindahan-keindahan dunia, wajinatiha, dan terbukanya perhiasan-perhiasan dunia. Nah, jadi Nabi eta khawatir setelah Nabi teu aya ieu terbuka pintu kemewahan, terbuka pintu-pintu keindahan, ya, sehingga melalaikan urang tina mengingat Allah. Sabda Allah, alhaqumut takasur, hatajur, ya, alhaqumut takasur, bermewah-mewahan itu pasti melalaikan kalian, ya. Alhaqumut takasur hatazur tumul makobir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Lamun bermewah-mewahan, bermegah-megahan, itu pasti melalaikan untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah, ya. Tumbul makobir, walaupun sampai masuk ke liang kubur. Maka Rasul khawatir. Maka fattaqud dunya, maka kalian berhati-hatilah dengan dunia, ya. Wattaqu nisa, dan berhati-hatilah dengan godaan wanita. Berarti ini kena laki-lakinya. Jadi dina anu dikhawatirkeun ku Rasul eta, setelah Rasul tiada, orang tadi dikhawatirkan setelah terbukanya pintu-pintu kemewahan, orang terlena dengan kemewahan. Terbukanya pintu-pintu keindahan perhiasan dunia, kita terlena dengan perhiasan dunia. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Maka setiap orang muslim, setiap diri kita itu diwajibkan berdoa ke Rasul supaya orang bisa juhud. Cik Rasul doana, Allahumma la aisha illa aisal akhirah, ya. Allahumma la aisha, ya Allah, tanamkan di hati kami bahwa tidak ada kehidupan yang lebih baik, ya, illa aisal akhirah, kecuali nanti kehidupan di akhirat. Jadi supaya maksudnya supaya orang ulah memandang bahwa kehidupan dunia itu lebih baik daripada kehidupan akhirat, ya. Maka orang kudu ngadoa cek Rasul, Allahumma la aisha illa aisal akhirah, ya Allah, jadikanlah di hati kami bahwa sesungguhnya tidak ada kehidupan yang lebih baik selain daripada kehidupan di akhirat. Ya, hadis ieu dikeluarkan Imam Bukhari nomor hadis 6413 dan disahihkan oleh Al-Hakim. Untuk pebalieu teh ya. Ya. Eta masalah juhud. Jadi pahami heula tentang dunia, ya, bahwa dunia eta tidak berarti ana naon, kitu beja. Pana sakedeung, maka orang kudu juhud kepada dunia, juhud kepada manusia. Artinya tidak melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat untuk di akhirat. Tah kuari cek Rasul, Bu, nya, Nabi memberikan perbandingan. Kumaha eta perbandingan dunia jeung perbandingan di akhirat. Ya. Rasul ngabandingkeun. Cek Rasul, ma dunya fil akhirati
perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Illa mislu, ya, kecuali semisal ma yaz'alu ahadukum asba'uhu fil yama, seperti jari-jari manusia, jari-jari orang dicelupkeun ka laut, ya, maka lihatlah, ya, fangduru bima yarji'u, maka lihatlah air yang menempel di jari itu seberapa banyak, itulah dunia, dan laut itu adalah akhirat, ya. Jadi perbandingan, ya, perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat eta seperti manusia mencelupkan jari-jarinya ke laut, ya. Maksud Nabi, fangdur bima yarji'u, maka lihatlah jari kalian itu seberapa banyak air yang menempel, itulah dunia, ya, itulah dunia, ini sedikit, ya. Ya seperti itu punya perbedaan antara dunia jeung akhirat. Jadi perbedaan dunia jeung akhirat eta seperti curug urang dicelupkeun kana laut, cek Rasul pangdur. Ya, pangdur cek Rasul deuleu sabaraha eta nempel dina curug teh cai, eta lah dunia. Dan tempo laut itulah akhirat. Ya, jadi jauh perbedaanna antara perbedaan dunia dan akhirat. Terus kan? Teruskan dia. Maka kuari konsekuensinya setelah orang mengetahui perbedaan dunia dan akhirat seperti itu, maka cek Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tatakhidu doiatan, maka janganlah kalian terlena, ya. Janganlah kalian terlena, fatar'abu fi dunya, janganlah kalian terlena dengan suburnya sawah dan suburnya ladang. Fatar'abu fi dunya, sebab akan membuat kalian menjadi cinta dunia. Jadi Rasul memberikan isyarat, memberikan larangan, ya, kepada kita semua bahwa cek Nabi, la tatakhidu doiatan, jangan kalian terlena dengan banyaknya sawah, dengan suburnya sawah dan suburnya ladang. Karena apabila terlena dengan sawah, dengan emas, dengan uang, fatar'abu fid dunya, maka dipastikan kalian akan menjadi pencinta dunia, kata Nabi. Allah, dan ingat, inna dunya, sesungguhnya dunia itu, cek Nabi, ya, sesungguhnya dunia itu inna dunya, sesungguhnya dunia itu mal'unatun, dunia itu dikutuk, ya, dilaknat oleh Allah. Mal'unun, terus mal'unun mafiha, dan semua yang ada di antara dunia itu dilaknat, ya. Jadi si Rasul, sesungguhnya dunia itu dikutuk, dilaknat, dan semua yang ada di bumi itu semuanya dilaknat, ya. Jadi mal'unun mafiha, dan semua yang ada di bumi, di dunia itu dilaknat, kecuali yang tidak dilaknat. Pertama, ila dzikrillahi ta'ala, orang yang berzikir kepada Allah, wa mawalahu, dan yang semisalnya. Terus yang kedua, wa aliman wa muta'alaman, itu orang-orang yang suka menuntut ilmu, yang suka mengaji, kemudian diamalkan ilmunya, itu baru yang tidak dilaknat. Lain daripada itu semua dikutuk, ya, dilaknat.
Jadi cek Allah cek Rasul itu ngabeja anaknya. Jadi cek Nabi, maka janganlah kalian terlena dengan sawah yang subur, dengan sawah yang banyak, dengan ladang, dengan uang, dengan emas, jangan terlena. Karena kalau sampai kita terlena dengan itu semua, fatar abu di dunia, dipastikan kalian akan menjadi pencinta dunia dan lupa dengan akhirat. Allah, dan ingat kata Nabi, illa dunya mal'unatan, sesungguhnya dunia itu dikutuk, mal'anun ma fiha, dan semua yang ada di antaranya, illa dzikrillahi ta'ala, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, wa mawalahu, dan orang yang semisalnya, wa aliman, dan orang yang menuntut ilmu, yang suka mengaji, wa muta'al